Banyak teman-teman nanya ke saya, Mas Jo bahas soal pilpres dong, pilpres dong, pilpres. Sebenarnya saya agak menghindari, bukan apa-apa, masih terlalu apa ya. Kalau saya sih menunggu perintahnya Pak Jokowi aja. Dan saya juga berharap Pak Jokowi segera menunjuk kira-kira siapa yang beliau restui, blessing untuk menggantikan beliau. Kira-kira begitu ya. Makin cepat itu akan makin baik gitu ya. Karena banyak yang bertanya siapa kira-kira yang akan bertanding pada 2024 nanti. Dalam berbagai survei hanya 3 nama yang terus bergulir, susul menyusul. Mereka bertiga ini memang kompetitif sekali, bahkan dalam berbagai skenario pasangan yang berbeda. Si A dengan si B dengan si C, dan seterusnya. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ya cuma 3 nama itu. Sejak hampir 2 tahun terakhir menguasai survei nasional. Lantas apakah ketiganya akan maju? Tentu jawabannya masih sangat terbuka. Tapi kalau melihat arus besar gerbong massa di Indonesia saat ini terwakili oleh 2 golongan. Yaitu mungkin kita-kita di sisi nasionalis dan di sebelah yang berisiknya minta ampun itu yang biasa disebut sebagai kadrun. Ya, sementara pertarungan di udara yang kedengaran ya cuman dari 2 arus itu. Nasionalis lawan kadrun. Saat ini sudah bukan arus pendukung partai lagi yang menguasai jagat perbincangan politik. Tidak seperti pada masa sebelum reformasi. Ketika itu obrolan politik hanya didominasi oleh orang kuning, orang hijau, atau merah. Karena yang lain takut bicara. Ada satu doang mahasiswa yang bebas bicara waktu itu. Namanya Kaharudin BMSI. Bukan ya. Jadi sekarang beda. Hanya 2 arus itu yang menonjol dan mewakili arus massa politik di Indonesia. Arus nasionalis yang lebih toleran, logis, dan didominasi oleh kaum kelas menengah. Sementara yang dijuluki kadrun lebih ke arah kelompok yang bersinggungan dengan HTI, EPI, PA212, fanboynya Rizik Syihab, atau fans klubnya Anies, orang-orang yang ngiler sama sistem khilafah, ya begitu-begitu dah. Ya, fakta politik pertama, yaitu tadi, hanya ada 2 arus utama yang giat banget menyuarakan pilihan mereka, nasionalis dan kadrun. Lainnya mingkem, gak bersuara. Kalau toh bersuara kecil, cenderung cuma jadi penonton. Angkatan 98 terpecah, aktivis nyaman jadi komisaris, SJW tetap dengan egoismenya, santri sibuk main game, kelas atas skeptis, seniman main aman, budayawan makin sedikit, profesional ogah ikut-ikutan. Padahal kalau misalnya pendukung khilafah yang menguasai pemerintahan, mereka duluan tuh yang bakal blingsatan. Ya, meski masih 2 tahun lagi pilpres akan digelar, tapi kalau berdasarkan arus massa yang mulai terlihat jelas, bisa jadi hanya 2 pasang kandidat yang bakal berlaga. Yaitu Ganjar, entah berpasangan dengan siapa, melawan Anies yang sedang gencar-gencarnya dipasangkan dengan AHY. Oh maaf, Habib AHY. Siapa yang bakal muncul sebagai pemenang? Kita analisa setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Juprai. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan. Tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan. Sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, makin anget ya, makin keras, makin berisik pola tingkah supporter pilpres yang masih 2 tahun lagi. Dan kita makin tahu 2 gerbong yang bakal bertanding itu siapa saja. Di sudut merah ada ya, sebut saja gerbong pecinta NKRI yang nasionalis.
Sementara di sudut hitam, gerbong satu lagi yang terbentuk karena satu persamaan, yaitu sama-sama benci Jokowi. Mereka disatukan dalam gerbong kadrun. Dua gerbong yang kemungkinan besar bakal menguasai percakapan politik terkait pemilu di Indonesia. Nah, sementara itu kelompok nasionalis menjatuhkan pilihan kepada Ganjar Pranowo yang memang sudah jelas genre politiknya, sudah jelas bebet, bibit, dan bobotnya. Ganjar memang tepat mewakili kaum nasionalis yang kesadarannya mulai banyak tumbuh di berbagai wilayah. Meski keterkenalan Ganjar baru pada angka 60-70%, tapi keterpilihannya terus naik signifikan meninggalkan pesaing terdekatnya. Survei terakhir, Ganjar sudah melewati angka 30% di atas Prabowo dan Anies. Sementara di sudut kadrun yang menjagokan Anies Baswedan juga hasil surveinya membaik. Angka 26% dengan keterkenalan 90% lebih membuat Anies dilirik oleh Demokrat yang getol sekali menjodohkan kandidat tunggal Demokrat yang masih hijau alias tidak punya pengalaman apa-apa dalam pemerintahan, yaitu Al-Habib Raden AHY. AHY ini memang unik ya, karena belum ada pengalaman eksekutif. Yang ada adalah pengalaman hampir jadi eksekutif. Waktu nyagup di DKI dulu. Maka segala cara untuk dapat positioning ditempuh, termasuk jadi Habib kalau perlu. Nah, ada kemungkinan yang makin besar karena ambisi Cikeas untuk kembali ke istana ini bisa dibilang luar biasa ya. Maka jika AHY kemudian dipasangkan dengan Anies, maka sempurnalah kadrun memiliki kandidat yang sangat kompatibel. Anies juga akan mendapatkan keuntungan berlipat kalau pasangan dengan AHY. Dari sisi logistik sudah pasti aman. Dari kendaraan partai juga aman. Karena pastinya Demokrat akan mengkondisikan partai-partai menengah untuk mendukung Anies. Kecuali ya, ini kecuali. Kecuali Nasdem punya agenda sendiri. Menurut saya memang Nasdem ini jadi kunci. Nasdem ini jadi semacam penentu nantinya. Kita lihat ya. Nah, sementara Ganjar kemungkinan tetap maju bersama PDI Perjuangan. Ya, entah untuk posisi wakil saya rasa masih sangat cair ya. Bisa jadi Sandiaga Uno atau Erik. Tapi melihat Prabowo yang masih pengen terlihat gagah dan masuk istana, bisa jadi Prabowo lah yang akan mendampingi Ganjar menjadi pasangan nasionalis melawan Anies AHY. Mungkin banyak yang protes, penggemar Prabowo pasti protes, oh enggak, Prabowo pasti nomor 1. Ya akan kita lihat konstelasinya. Menurut saya Prabowo sudah agak sore dan partainya juga pasti akan main aman ya. Jika ini terjadi maka pertempuran politik akan dimulai. Bang Jainal kumisnya rimbun, kaum nasionalis akan melawan kadrun. Seru kan? Tarik Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan, halo kawan. 1-2 sahabat saya bilang, apakah mungkin Anies tidak akan bisa ikut Pilpres karena mungkin kesandung soal KPK yang sudah mulai terlihat, atau tidak ada partai yang akan dukung, atau elektabilitasnya akan turun karena sebentar lagi pensiun. Nih sebentar ya, asumsi soal elektabilitas Anies akan turun seiring dengan dia pensiun, itu menurut saya salah. Karena justru Anies akan memiliki waktu yang cukup dan lebih bebas lagi apabila misalnya Anies sudah dicalonkan oleh partai, dia bisa keliling dengan partai itu. Atau misalnya Anies dapat jabatan publik, misalnya jabatan seperti ketua Dewan Masjid, dia akan jauh lebih bebas mengunjungi semua masjid di Indonesia. Jadi mungkin dia akan lebih bebas ya. Saya rasa soal nasionalisme lawan kadrun ini juga harus kita tuntaskan pada 2024 ini. Maju saja Anies, nggak apa-apa. Dan kita punya Ganjar untuk melawan. Letupan cebong kampret sejak 2014 dulu harus tuntas pada Pilpres 2024 ini. Apapun yang terjadi memang harus berhadapan. Agar bisul polarisasi ini meletus. Hiruk pikuk untuk yang terakhir kalinya. Dan berharap setelahnya kembali bersatu sebagai anak bangsa. Anies mau tidak mau telah menjadi simbol antitesa atau kebalikan dari nasionalis. Dia saat ini adalah pahlawan kadrun.
Maka tak heran kalau modal satu-satunya Anies untuk portfolio Nyapres, yaitu Stadion Jis ya, mulai sibuk digunakan untuk acara keagamaan. Ya silakan saja, itu keuntungan Anies sebagai gubernur Jakarta, sekaligus ciri khas Anies yang akan senantiasa menggunakan jalur-jalur agama untuk memanage elektabilitasnya. Demikian pula misalnya Ganjar, yang jauh terlihat lebih santai soal pencapresan ini. Dengan track recordnya sejak jadi mahasiswa, Ganjar telah menunjukkan sebagai seorang nasionalis sejati. Kreativitasnya dalam membangun Jawa Tengah, juga komitmennya terhadap rasa cintanya kepada NKRI menginspirasi banyak pihak dan membangun optimisme bahwa Republik ini akan tetap ada yang menjaga dan merawat pasca pemerintahan Pak Jokowi. Jadi menurut analisa saya sementara ini, biarkan 2024 menjadi ajang pertempuran ide dua kandidat yang mewakili dua arus besar masa politik di Indonesia. Karena misalnya ada penundaan pemilu sekalipun, tidak akan membuat rombongan kadrun ini susut atau berkurang. Justru seolah kita memendam sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Lain halnya jika kita beri kesempatan secara fair bertarung pada 2024, kalau kadrun kalah maka mereka akan terpendam selamanya. Dan kalau mereka menang, berarti itulah realitas kondisi bangsa kita saat ini. Kemungkinan, namanya analisa bebas, Ganjar Prabowo akan menghadapi Anies AHY dalam pertempuran ke depan. Kecuali, nah ini catatannya, disclaimernya ya. Sekali lagi, Nasdem menjadi playmaker untuk munculnya calon pasangan ketiga. Kalau ini terjadi, maka hitungannya akan sedikit lebih ruwet. Ini disclaimer yang pertama. Atau, nah ini catatan yang kedua. Atas alasan elit politik tidak mau ada polarisasi nasionalis lawan kadrun, maka elit bersepakat para ketua umum partai saja yang akan maju sendiri sebagai kandidat. Jika itu terjadi, Ganjar lewat, Anies lewat, selesailah pertarungan nasionalis dan kadrun. Bisa jadi pemilu akan berjalan lamban tapi aman. Dan bom waktu masih akan tetap tersimpan rapi, menanti pemicu yang bisa datang kapan saja. Dan Anies akan menang. Menangis. Demikian posisi 69 FM. Jilat bawahan, tekan atasan. Beletak. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh Slow. Ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo